Manusia itu saya dan saudara, kita semua. Dari orang dalam kandungan sampai usia lanjut, kita semua manusia. Dan Alkitab mencatat tentang manusia itu begini: maka dilihat Tuhan kejahatan manusia itu terlampau banyak di atas bumi, dan pada segala akal pikiran hatinya jahat semata-mata. Saya dan saudara tidak luput dari kejahatan itu. Saya dan saudara termasuk anak-anak juga terkontaminasi kecenderungan hati yang membuahkan kejahatan semata-mata. Demikian kata Alkitab. Terus kalau demikian, apakah kita akan sampai mati terkubur dalam kecenderungan hati yang membuahkan kejahatan semata-mata? Jawabannya tidak. Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari Kejadian pasalnya yang ke-6. Ajaran yang disampaikan melalui latar belakang kisah Nuh yang mendapat kasih karunia. Demikian sabdanya. Kejadian 6 ayat 1-7. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Kita tentunya berpikir, kok Tuhan menyesal? Kok kayak manusia saja bisa menyesal? Ini saudara, kita harus tahu bahwa Alkitab itu melukiskan sifat Allah itu ada dua macam. Sifat yang pertama yang ada hanya pada diri Allah. Contoh, Allah itu roh, Allah itu tidak berubah, Allah itu maha hadir, Allah itu esa. Itu hanya ada pada diri Allah. Lalu sifat-sifat yang kedua disebut dengan sifat yang dapat dikomunikasikan. Artinya sifat-sifat Allah yang diberikan kepada manusia, kepada miliknya. Karena itu seringkali penggambarannya mirip dengan apa yang ada pada manusia. Contohnya, Allah Maha Kasih. Maka umat Allah akan diberikan kasihnya, sehingga sanggup mengasihi sesamanya dengan kasih Allah. Allah Maha Pengampun. Maka umatnya diberikan ampunannya, sehingga sanggup mengampuni satu dengan yang lainnya. Allah Maha Adil, maka umatnya diberikannya keadilannya, supaya dalam hidup di dunia ini milik Allah itu sanggup berlaku adil sesuai dengan keadilan Allah. Masih banyak lagi sifat-sifat Allah yang dapat dikomunikasikan. Khusus untuk Allah yang menyesal pada ayat 6 ini, kita tidak boleh menyamakan penyesalan Allah ini sama persis dengan penyesalan manusia. Bahasa Jawanya itu getun. Mengapa tidak boleh disamakan? Sebab yang di ayat 8 terjawab sudah tentang Allah yang menyesal itu dengan memberikan kasih karunia kepada Nuh. Jika menyesalnya Allah sama persis dengan manusia, maka Allah akan menghapus semua manusia dan menciptakan manusia baru, seperti membentuk pertama kali, menciptakan pertama kali Adam dan Hawa. Nyatanya kan Allah tidak demikian. Allah menyisakan Nuh dengan kasih karunia-Nya. Apakah Nuh dan keturunannya kebal terhadap dosa yang disebut kecenderungan hati manusia yang membuahkan kejahatan semata-mata itu? Jawabannya tidak, saudara. Sebab kalau kita baca di pasal 9, kecenderungan hati yang jahat itu masih ada dan terus akan ada. Hanya
yang membedakan adalah apakah seseorang itu seperti halnya Nuh telah diberikan kasih karunia-Nya Allah atau tidak. Rahasia besarnya di situ. Rahasia ini juga menyentuh diri kita. Kejahatan manusia dan kecenderungan hati manusia yang ada di muka bumi saat ini tetap, yaitu membuahkan kejahatan semata-mata, atau segala akal pikiran hatinya jahat semata-mata, dan kita termasuk di dalamnya. Siapapun kita, lawang tetap manusia kok. Hanya yang membedakan itu adalah apakah kita termasuk orang yang diberikan kasih karunia oleh Allah atau tidak. Pertanyaannya lagi, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah? Alkitab sudah memberitahu kita demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi prakteknya itu begini. Contohnya Nuh saja ya. Contohnya Nuh. Semua manusia kan kecenderungan hatinya jahat semata-mata, dan pasti ujung-ujungnya menuju kebinasaan. Itu pasti. Di antara manusia yang binasa itu ada sebagian yang diberi kasih karunia oleh Allah. Allah memberikan berdasarkan kedaulatannya. Orang yang diberi kasih karunia ini akan berputar haluan dengan mencondongkan kecenderungan hatinya kepada Allah dan firman-Nya. Ia akan mendengarkan, ia akan melakukan apa saja yang Tuhan perintahkan di sana. Seperti Nuh mendengar dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan padanya untuk membuat bahtera. Kasih karunia itu bukan semacam benda mati, bukan saudara. Kasih karunia itu juga bukan jimat. Kasih karunia itu adalah kekuatan kasih Allah yang dilimpahkan kepada orang-orang tertentu yang sanggup menggerakkan kecenderungan hati yang jahat, lalu berputar haluan dengan mencondongkan hatinya kepada Allah dan firman-Nya. Bukti mencondongkan hati kepada Allah dan firman-Nya itu adalah melakukan apa yang Allah firmankan. Semoga kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Allah berikan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat ulang tahun Ibu Ilin Herlinawati. Sambutlah kasih karunia Allah yang telah diberikan padamu melalui Tuhan Yesus Kristus, dan ikutilah dia dengan cara-cara yang telah Allah tetapkan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Betapa dahsyatnya kasih karunia-Mu ya Allah, yang telah Engkau berikan melalui iman di dalam Tuhan Yesus, yang memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk mencondongkan hati kami kepadamu dan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Mohon Roh Kudus memberkati gereja-Mu, persekutuan orang-orang kudus dengan kasih karunia demi kasih karunia-Mu, dan membukakan pengertian dari Roh Suci bagaimana seharusnya merespon kasih karunia itu. Mendoakan untuk Ibu Ilin Herlinawati yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan pertumbuhan iman kepadanya dari iman yang sangat mudah itu untuk terus menerus hidup dalam terang firman-Mu, sehingga memperoleh kemajuan yang berarti sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mendoakan juga untuk suaminya Pak Ketut Karyadi dan 3 putri-putrinya, Nikita, Bella, dan Melinka. Tuhan, tolonglah agar sekeluarga ini terus-menerus mendekat kepada Kristus dan salibnya, menjadi satu karena diri-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Fasih lidah